Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. James Milner akan melihat kontraknya yang ada dengan klub berakhir pada 1 Juli dan belum ada negosiasi konkret mengenai yang baru. Masih harus dilihat apakah ex-Manchester City akan menandatangani kontrak baru. Tetapi ketika dia berbicara dengan Alan Shearer dalam sebuah wawancara untuk The Athletic, pemain berusia 36 tahun itu menyatakan bahwa itu adalah prioritasnya. Klub raksasa London Arsenal bergerak cepat untuk mendapatkan pemain baru sebelum bursa transfer musim panas 2022 dibuka. Kabar terkini menyebut Arsenal sudah mencapai kesepakatan untuk memboyong pemain asal Brazil Marquinhos. Saat ini Marquinhos bermain untuk klub raksasa Liga Brazil Sao Paulo dan menjadi bagian penting tim. Dilansir dari Goal, Meriam London kabarnya menyetorkan 3,5 juta euro saja untuk mendapatkan sang pemain. Mohamed Salah memang mengakhiri final Piala FA kontra Chelsea kemarin dengan kondisi cedera. Tapi hal itu tak mengurangi keyakinan Salah untuk tampil di final Liga Champions. Seperti diketahui, Liverpool akan menjalani laga lebih penting 28 Mei nanti menghadapi Real Madrid di final Liga Champions. Terkait peluangnya main di Stade de France, Salah menjawab kepada wartawan, tentu saja. Bek senior asal Italia Giorgio Chiellini telah mengumumkan bahwa ini akan menjadi musim terakhirnya bersama Juventus. Namun ia belum mengambil keputusan tentang langkah apa yang akan diambil olehnya pada musim panas. Klaim dari jurnalis Fabrizio Romano mengatakan bahwa Chiellini memiliki tawaran dari setidaknya 2 klub asal Amerika Serikat atau MLS. Dengan salah satunya adalah dari Los Angeles FC. Namun menurut klaim dari media Italia Calcio Mercato, Chiellini masih memiliki opsi lain, yaitu pensiun dan mengambil peran di jajaran direksi Bianconeri. Pelatih Carlo Ancelotti mengatakan bahwa Eden Hazard akan tetap bertahan di Real Madrid musim depan. Menurut dia, gelandang asal Belgia itu memutuskan ingin bertahan dan membuktikan kemampuannya setelah mengalami cedera yang cukup lama. Seperti diketahui bersama, Hazard memang tidak menampilkan performa terbaiknya sejak direkrut dari Chelsea pada 2019 lalu. Vinicius Junior saat ini adalah salah satu pemain dengan penghasilan terendah dalam skuad tim utama Real Madrid. Tetapi peran pentingnya pada musim 2021-2022 membuat petinggi klub berencana memberikan kontrak pun kenaikan gaji untuk pemain asal Brazil tersebut. 90 Min menjelaskan bahwa sang pemain akan menerima perpanjangan kontrak hingga musim panas Juni 2027 mendatang, sekaligus melipat gandakan gajinya menjadi 9 juta euro per musim. Mantan bintang sepak bola asal Brazil Ronaldinho memberikan nasihat kepada mantan klubnya PSG. Dalam nasihatnya, Ronaldinho mengatakan bahwa PSG tidak perlu melakukan perubahan besar dalam skuad mereka meski gagal mencapai perempat final Liga Champions 2021-2022. Ronaldinho bersikeras bahwa pemain baru harus diberi waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru mereka dan gaya permainan PSG. Bek Chelsea Antonio Rudiger memuji striker Real Madrid Karim Benzema sebagai striker terbaik di dunia. Benzema memang mendapat pujian dari banyak pihak karena ia sedang dalam performa terbaik dalam karirnya bersama Los Blancos dengan mencetak 44 gol dari 44 penampilan di semua ajang pada musim 2021-2022 ini. Rudiger menilai Benzema memiliki segalanya. Pemahamannya tentang permainan juga luar biasa. Drama kepemilikan baru raksasa Serie A AC Milan terus berlanjut. Muncul gosip jika Elliott Management mengurungkan niatnya untuk melepas I Rossoneri ke Investcorp. Bukan tanpa sebab, Elliott Management dilaporkan marah besar lantaran Investcorp memberi ultimatum pada pemilik AC Milan tersebut. Dilansir Football Italia, jika Elliott Management telah menunda negosiasi dengan pihak Sultan Timur Tengah tersebut. Dikutip dari Sky Sports, jawara Bundesliga Bayern Munchen telah bergabung dalam perlombaan untuk mendapatkan pemain sayap Barcelona yang kontraknya sudah habis, Ousmane Dembele. Dalam laporannya, Sky Sports mengungkapkan kontak pertama telah dilakukan antara klub dan perwakilan pemain. Laporan itu juga menguraikan bagaimana Barca tetap ingin mempertahankan Dembele. Tetapi masalah keuangan mereka saat ini membuat mereka berjuang untuk menawarkan sang winger itu kesepakatan yang kompetitif.
Di lanjutan Liga Inggris, anak asuh Antonio Conte sukses tundukkan Burnley dengan skor tipis 1-0. Gol sematawayang dicetak oleh Harry Kane melalui titik penalti di menit akhir babak pertama. Dengan hasil ini, Spurs yang mengoleksi 68 poin berhasil naik ke zona Liga Champions dan menggusur rival kota mereka, Arsenal yang mengoleksi 66 poin. Sedangkan di La Liga, Madrid yang sudah memastikan gelar juara tampaknya tak begitu serius memainkan laga sisa. Mereka hanya bermain imbang 1-1 di kandang Tadis. Mariano Diaz yang dipasang untuk menggantikan Benzema sukses memberikan keunggulan di menit-menit awal. Namun, Tadis mampu menyamakan kedudukan di menit ke-37 melalui Ruben Sobrino. Timnas Indonesia U23 dipastikan lolos ke semifinal setelah membungkam Myanmar 3-1 pada hari Minggu kemarin. Hasil tersebut membuat anak asuh Shin Tae-yong berhasil mengamankan posisi kedua klasmen grup A lantaran Vietnam berhasil mengatasi perlawanan dari Timur Leste. Indonesia berpeluang menghadapi salah satu dari Malaysia atau Thailand di semifinal nanti. Manchester City terpleset dalam pertarungannya untuk meraih gelar Liga Inggris. City harus puas membawa pulang 1 poin dari lawatannya ke London Stadium, markas West Ham United. Dengan hasil imbang yang dialami City, tentu akan dimanfaatkan dengan baik oleh Liverpool. Namun dengan sisa laga yang ada, mampukah The Reds menyalip City di tikungan terakhir? Kontrak Ten Hag baru akan aktif pada Juli 2022 nanti. Namun, manajer berkepala pelontos itu tampaknya sudah tak sabar dan ingin datang lebih cepat untuk segera memulai proyek baru bersama Manchester United. Ia telah mengkonfirmasi bakal meninggalkan Ajax lebih awal untuk memulai pekerjaannya di Manchester minggu ini. Kabarnya, Ten Hag akan mendarat di Manchester dalam beberapa hari ke depan. Paulo Dybala telah mengkonfirmasi melalui postingan di akun Instagram pribadinya bahwa ia tak akan melanjutkan kerjasama dengan Juventus musim depan. Dengan penuh emosional, Dybala menuliskan sebetulnya ia tak ingin berpisah secepat ini. Namun takdir berkata lain, Juve dan Dybala tak mencapai kata sepakat dalam negosiasi perpanjangan kontrak. AC Milan berhasil membungkam lawan kuat Atalanta dengan skor 2-0. Namun, rival sekota Inter Milan yang berada di peringkat kedua klasmen juga meraih hasil positif kala menjamu Cagliari di kandang. Dengan hasil tersebut, pertarungan gelar Serie A akan berlanjut hingga ke pekan terakhir. Rossoneri bisa saja mengklaim gelar jika mereka berhasil mengamankan setidaknya hasil imbang melawan Sassuolo minggu depan. Dengan kemenangan Spurs yang mengakibatkan Arsenal tergusur dari posisi 4 besar, pasukan Arteta cukup was-was ketika akan bertanding ke St. James Park dini hari nanti. Pasalnya, Arsenal wajib menang di laga tersebut apabila mereka ingin merebut kembali posisi 4 klasmen Liga. Dengan performa Newcastle yang sedang apik, ini akan menjadi pekan yang sulit bagi The Gunners. Luar biasa, Mbappe raih penghargaan pemain terbaik Liga Prancis untuk ketiga kalinya secara beruntun. Mbappe menikmati musim yang luar biasa di Ligue 1 dengan mencetak 25 gol dan 19 assist sejauh ini. Ia juga berhasil membantu PSG untuk meraih gelar Liga kesekian musim ini. Christensen membuat rekan satu tim kebingungan lantaran ia menolak bermain di laga final FA Cup kemarin tanpa suatu alasan yang jelas. Bahkan ia tidak sedang mengalami cedera apapun. Menurut Daily Mail, bek asal Denmark tersebut merasa tidak sehat pada hari-hari sebelum final dan pada pagi harinya ia menyampaikan ke Tuchel bahwa ia merasa tak siap apabila dimainkan melawan Liverpool nantinya. Mungkin salam perpisahan di Signal Iduna Park dirasa kurang berkesan bagi Erling Haaland. Setelah laga usai, Haaland kedapatan berpesta dan menari di sebuah klub malam bersama sejumlah fans Borussia Dortmund. Lucunya, Haaland menari sangat kaku dan masih mengenakan setelan training Dortmund. Ada-ada saja ya pemain yang satu ini. Presiden Lyon Jean-Michel Aulas mengklaim bahwa klub asal Prancis itu akan mempertimbangkan untuk membawa pulang striker Arsenal Alexander Lacazette pada musim panas ini. Mengingat Lacazette belum memutuskan untuk memperpanjang kontraknya bersama Arsenal. Jika ada kesempatan, kita akan melakukannya. Itu adalah keinginan kami, pungkas Presiden Lyon.
Laga Atletico Madrid kontra Sevilla kemarin malam menjadi pertandingan perpisahan bagi Luis Suarez yang akan hengkang akhir musim nanti sebab kontraknya habis. Menurut Football Espana, Atletico tidak akan memperpanjang kontraknya setelah turut membantu tim memenangkan gelar Liga Spanyol musim 2020-2021. Kabarnya, keputusan ini merupakan kesepakatan bersama antara Suarez dan Atletico. Sesampainya di Bandara El Prat di Barcelona, ayah dari superstar Argentina Lionel Messi terekam oleh pers dan ditanya tentang Messi dan musimnya di Paris. Ia memang mengatakan bahwa putranya bahagia di Paris. Namun ketika ditanya apakah Messi akan kembali ke Barca, ia menjawab bahwa ia berharap demikian. Jorge berharap anaknya akan kembali bermain di Barca suatu hari nanti. Dalam beberapa hari terakhir, Ivan Perisic selalu dikaitkan dengan klub Liga Inggris, Chelsea. Namun, Direktur Inter Milan, Beppe Marotta, mengkonfirmasi bahwa ia ingin mempertahankan Perisic untuk jangka waktu yang lebih lama. Pertemuan dengan Perisic pun akan segera diselenggarakan demi mencapai kesepakatan. Menurut Mirror, bos Newcastle, Eddie Howe, berniat untuk meminjam kiper Manchester United, Dean Henderson, musim depan. Howe merasa Henderson akan menjadi pesaing yang sempurna bagi Martin Dubravka. Henderson sendiri bisa saja pergi apabila Ten Hag tak bisa menjamin bahwa ia bakal menjadi kiper utama United menggantikan De Gea musim depan. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!